qadarullah. Adam dan Hawa memang diciptakan untuk jadi raja dan ratu di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tidak menjadi pemimpin yang sombong, ria, dengki, iri. Disadarkanlah Adam dan Hawa. Udah taunya Allah tuh Adam nih pasti kebujuk rayu sama Hawa, mendekati pohon kuldi. Udah diskenariokan Allahnya itu, tapi untuk pembelajaran bagi kita. Maka yang kedua adalah disitulah memang Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi. Yang terkuat selama ini memang benar di balik itu, tapi ada kajian di balik itu lagi. Akhirnya disadarilah Nabi Adam dan Hawa jatuh ke bumi gara-gara mendekati pohon kuldi dan makan buahnya. Sampai lupa kita ayat inni ja'ilum fil ardi khalifah. Inilah penempatan diawali dengan 10 Muharram pertama peristiwa yang terlihat Adam alaihissalam berserta istrinya Siti Hawa diterima Allah pintu taubatnya 10 Muharram. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbatak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Taubah fi ayati 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara wa sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian serta anak kami jemaah Masjid Thohirin Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Negara Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta, yang senantiasa sedang lindungan Allah yang Maha Kuasa, bumi Nusantara Persada. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah, kita hari ini masuk di hari ke-11 Muharram, berhitung habis maghrib tadi. Tapi pada dasarnya kita untuk memperingati 10 Muharram, meskipun kita berada setelah asar atau tepatnya habis maghrib 11 Muharram.
1445 Hijriah. Maka suatu kebahagiaan bagi kita, terutama tadi 10 Muharram itu berada di hari Jumat. Salah satu musabab Rasulullah instruksikan setelah bermohon kepada Allah dengan izinnya agar kita berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 ini adalah karena orang-orang Yahudi menjadikan hari ini tanggal 10 adalah hari raya. Karena nabi-nabi di kalangan Israeliyin, di antaranya Nabi Ibrahim, maka dibilang bapaknya para nabi. Anak pertama dari Siti Hajar, istri kedua adalah Ismail di Quraisy, dan yang kedua, anak kedua dari istri pertama Siti Sarah adalah orang Mesir, Bani Israel. Maka beliau dikatakan bapaknya para nabi karena nabi inilah nanti Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Itulah yang mengembangkan kewahyuan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada Nabi Daud, nanti ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Di 10 Muharram inilah banyak pembebasan yang diberikan oleh Allah atas siksaan kalangan muzalimin, kalangan zalimun di masa-masa para nabi tersebut. Makanya orang-orang Yahudi menjadikan 10 Muharram ini adalah hari raya. Maka dari hadis Bukhari Muslim yang kita baca tadi di dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menyatakan bahwa disitulah Rasulullah mengatakan, ku instruksikan kepada kalian berpuasa. Di hadis yang lain juga dinyatakan, ya Rasulullah, aku dapatkan juga mereka pada berpuasa karena bahagia. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, andaikan aku besok masih ada, maka kita akan mulai puasa itu tanggal 9 dan 10 juga 11. Ternyata Nabi Muhammad tahun depannya meninggal dunia. Karena setelah berbincang itu, dan itulah haji Rasulullah SAW di masa itu telah pergi dan meninggal dunia. Makanya disitulah muncul Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan juara satu dalam pelaksanaan puasa itu adalah 9, 10, 11. Awak tahu saya juara satu, juara dua aja lah. Juara duanya adalah 9, 10 atau 10, 11. Jadi besok siapa yang mau puasa masuk bagian juara 2. Awak kenapa Pak? Karena Senin, Selasa, Rabu mau masuk lagi puasa bid insyaallah 13, 14, 15. Jadi raya lah 2 hari dulu, Sabtu, Ahad. Ya. Jadi oleh karena itu yang juara 3-nya terakhir tanggal 10 Muharram. Maka ya kalau boleh dikatakan kajian hukumnya dalam fikih makruh lah sebenarnya. Tapi ada yang mengatakan la muskilalah, tidak ada masalah. Kenapa? Dikuatkan karena Rasulullah tahun depannya Muharram tak dapat mengerjakan 9, 10, 11. 9, 10, 10, 11 atau 10 saja. Karena 10 waktu itu Rasulullah masih mengerjakan. Jadi yang pertama tadi ketika mendengar ada mereka adalah melaksanakan 10 Muharram adalah hari raya, maka kata Rasulullah kalau begitu kita isi dengan puasa. Itulah puasa 10 Muharram. Rupanya termasuk Salman Al-Faris dan sahabat yang lain menyatakan kudapat mereka yang kuat dengan Tauratnya mengerjakan puasa. Kalau begitu untuk membedakan kita sama mereka 9, 10
atau 10-11 atau 9-10-11. Itu yang diambil Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, jadi bila ada yang hanya 10 Muharram saja tak masalah. Yang masalah siapa? Ya karena sunnah tadi nggak ada masalahnya. Ya kalau Ramadan tadi baru bermasalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mau kita kupas maknawiyah 10 Muharram itu. Tadi udah kita bahas yang bagian A. Yang bagian B kita akan lihat apa sih keistimewaannya. Maka dari 20 nabi dan yang paling banyak di kalangan Israeliyin para nabinya, maka hanya 4 saja yang kita ambil. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu wal akhir. Nanti kalau sempat kita kupas bagaimana sebabun nuzul Taubah 19 sama 20. Tapi kita utamakan dulu kita bahas ini tentang 10 Muharram. Asyura. Makanya kami waktu di Jawa, di situ penyerahan ijazah Bang Nemi. Ijazah kedikjayaan. Maka disebut dengan suro. Tidak yang hitam, aliran hitam, paling utama aliran putih, semuanya menjadikan suro adalah hari berijazah. Maka dalam hal ini, yang pertama adalah yang paling mendatangkan keistimewaan adalah Nabi Adam alaihissalam. Di tanggal 10 Muharram inilah Nabi Adam diterima taubatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Kalau kau belum mengampuni dosa-dosa kami, sungguh kami sangat merugi. Maka di 10 Muharram inilah Allah terima taubat Nabi Adam alaihissalam. Maya artinya nih Bang, Pak, diawali dengan taubah. Makanya selalu di Muharraman dimasuk surat At-Taubah. Ayat 19 dan ayat 20. Nanti kejap kalau sempat waktu kita kupas. Artinya apa? Bahwa Nabi Adam alaihissalam pertama memang sudah dikodarullahkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku telah jadikan Adam itu pemimpin di muka bumi ini. Ada juga yang menafsirkan, sungguh aku balik kepada Adam, diciptakan Allah sebagai pemimpin. Ini kenapa saya kaji ini Pak? Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani, tafsir Jalalain, tafsir Al-Manar, itu mengungkapkan bahwa jangan katakan Adam itu jatuh ke bumi karena kesalahannya bersama istrinya Hawa. Nanti sama kita sama cerita agama yang lain. Jadi bagaimana kajiannya? Pertama adalah menjelaskan bahwa qadarullah, Adam dan Hawa memang diciptakan untuk jadi raja dan ratu di muka bumi. Kemana pengembangannya untuk menghadap 2024 ini? Jangan katakan Islam tidak ada bersinggungan dengan politik.
Maka silahkan Bapak mau jadi anggota dewan. Pegangkan nih jemaah Masjid Thohirin. Nyucuk semuanya. Insya Allah aman. Amin. Mukmin. Udah aman, terpercaya, jadi orang yang beriman. Masya Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, agar tidak menjadi pemimpin yang sombong, ria, dengki, iri, disadarkanlah Adam dan Hawa. Udah taunya Allah tuh Adam nih pasti kebujuk rayu sama Hawa, mendekati pohon kuldi. Udah diskenariokan Allahnya itu, tapi untuk pembelajaran bagi kita. Maka yang kedua adalah disitulah memang Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi yang terkuak selama ini. Memang benar di balik itu, tapi ada kajian di balik itu lagi. Akhirnya disadarilah Nabi Adam dan Hawa jatuh ke bumi gara-gara mendekati pohon kuldi dan makan buahnya. Sampai lupa kita ayat Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ini teman-teman YouTube sekalian. Inilah yang menyebabkan kita tak mau berdekatan dengan politik. Satu. Yang kedua, selalu diterjemahkan politik itu adalah kejam. Dua, dan politik itu jahat. Jadi mengapa orang kejam dan jahat diserahkan untuk mengatur undang-undang bumi Nusantara? Nah, inilah penempatan diawali dengan 10 Muharram pertama peristiwa yang terlihat Adam alaihissalam berserta istrinya Siti Hawa diterima Allah pintu taubatnya 10 Muharram. Tadi tafsiran menurut Ustaz Sapriandi mengikuti kepada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani, tafsir Jailani, dan tafsir Jalalain, juga tafsir Al-Manar dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak rujukan nih Pak. Maka sebagai muridnya awak kembangkanlah pemahaman tadi, itulah tadi. Yang kedua masuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari 20 Nabi 4 yang kita kupas nih. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Selamat dari siksaan Raja Namrud. Setelah baginda Ibrahim alaihissalam menyaksikan sejarah kakek buyut kita semua Adam, makanya mereka bertahan dengan keyakinan, bertahan dengan keimanan, tetap prinsip kepribadian berketauhidan, rela dibakar oleh Namrud. Tapi di 10 Muharram itu Allah perintahkan kepada api, naukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya api, dinginlah engkau, sejukkan dan selamatkanlah Ibrahim atas perintahku. Habis api tadi, Namrudnya tertawa, gosonglah si Ibrahim nih yang menghancurkan Tuhan-Tuhanku. Itu masuk hamba tadi. Inilah sistematis yang kita kajikan dengan mensistematiskan kajian kita dari Adam ke Ibrahim. Adam tadi kan taubat. Sebagai seorang pemimpin yang turun di muka bumi. Dan kepemimpinan itu pasti dua gaungnya. Harta, tahta. Wanita udahlah nanti ya itu kajiannya. Nanti kalau yang menjadi bertahta nanti wanita, pria katanya kan Pak ya. Ya harta dan tahta aja. Yang ketiga itu udahlah. Sekarang karena udah banyak presiden sama pemimpin wanita, jadi tak kita masukkan wanitanya. Ya, harta dan tahta. Maka inilah tadi disadarkan agar tidak dikendalikan oleh harta dan tahta. Tadi yang kita kupas, disadarkanlah Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi, memakan buahnya alias lupa, berbuat salah, maka diturunkan ke bumi.
Tapi instruksi pertama, di bumi dia jadi pemimpin, agar dia memimpin tidak menjadi sombong, riak, dengki, dan iri, dikendalikan oleh harta dan tata, maka dia disadarkan dengan merasakan kesalahannya. Tapi janganlah kita buat kesalahan, kata Ustaz Sapriyadi, Nabi Adam buat salah sama Hawa, awak buat salah lah, jangan. Belajarlah dari pengalaman orang lain. The best teacher is experience. Guru yang terbaik itu belajar dari pengalaman. Jangan nak buat pengalaman sendiri, keasikan pula awak, tak lupa awak nak tobat. Ajab, mau tobat mati pula. Belum terniat. Nah, ini Nabi Ibrahim. Ketika lihat tadi sudah habis api, disaksikanlah Nabi Ibrahim masih hidup. Kedinginan pula lagi. Kuni bardan, jadilah wahai api dingin, bukan panas. Kedinginan Nabi Ibrahim. Cengang Raja Namrud tadi. Di luar akal. Ini kajian luar akal semua nih Pak. Dua nih, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Musa gimana? Selamat Nabi Musa dari kejaran Firaun. Akhirnya pun Firaun dan pasukannya tenggelam di Lautan Merah. Di luar akal, kok bisa Laut Merah yang besar terbelah dua menjadi jalan yang daratan. Masya Allah, luar akal. Ini kan kajian sekarang yang lagi hebat, ini kan di luar akal. Di luar akal, nggak masuk akal. Ini orang ateis nih. Tak usah kita bahas lah, panjang kali ceritanya. Di luar akal itulah memang kajian satu-satunya hidup berkehidupan itu menggabungkan akal dan hati, pikiran dan perasaan. Makanya orang tua dulu belum tinggi-tinggi sekolahnya sampai profesor, S1, S2, S3 sampai doktor, tapi dia dengan sekolah rakyatnya saja sudah bahas bahasan yang dalam dengan sebutan hati-hati anak. Bukan mata-mata, bukan kuping-kuping, bukan hidung-hidung, tapi hati-hati. Semua merasakan. Andaikan semua pemimpin di muka bumi ini, khususnya bumi Nusantara yang kita cintai, berperasaan dalam melakukan segala halnya, sebelum dia menentukan keputusan, dia merasakan apa yang dirasakan orang lain, tak akan diputuskannya untuk menzolimi orang lain. Tapi masalahnya apa? Tidak berperasaan, hatinya mati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tak merasa. Inilah sekarang ini. Ini dua tadi, Ibrahim dan Musa saya ambil. Kenapa? Inilah yang lagi heboh-hebohnya ini. Ya, Ibrahim dan Musa. Maka yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanggal 10 Muharram inilah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat dua orang anak yatim, Sahal dan Suhel bin Amr, menjemur pelepah kurma. Dan Nabi Muhammad bertanya, kenapa? Waktu itu kan minta semua, ya Rasulullah, ya Muhammad, berhenti di rumahku, berhenti di rumahku. Payah ini menjawab Rasulullah. Kenapa? Akhirnya Rasulullah katakan, biarlah unta ini dengan izin Allah kemana dia nak berhenti. Begitulah Rasulullah menjaga kebijakan. Akhirnya berhentilah unta tadi kemana? Bukan ke rumah orang kaya, bukan ke rumah orang yang banyak makanannya, tapi ke tempat tanah penjemuran pelepah kurma yang dua anak yatim, itulah Sahal dan Suhel bin Amr namanya. Maka tanah itu ditanya Rasulullah siapa yang punya, dibeli Rasulullah, maka jadilah sekarang menjadi Masjid Nabawi. Dan anak yatim Sahal dan Suhel itulah yang diangkat menjadi anak angkat Rasulullah. Di masjid itu, di samping Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Setelah selesai dari sejadah nih, anak yatim itulah yang diperhatikan. Maya artinya anak yatim itu diperhatikan. Satu, karena kita selalu berdoa Pak, waladun solihun
Ya do'ulah. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Kita dipanggil untuk mendidik anak yatim biar juga tetap menjadi generasi umat masa depan. Menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi bukan ayah kandung dan mak kandung saja yang menjadi orang tuanya. Makanya ada orang tua pertama adalah yang melahirkan dan penyebab dia ada. Orang tua yang kedua adalah yang ada di sekolah sebagai gurunya. Orang tua ketiga adalah tokoh agama dan masyarakat di lingkungannya. 3 orang tua masyarakat. Jadi ngapa terjadi geng motor tuh Pak? Narkoba tuh Pak? Tanya dada tepuk selera. Mungkin mak ayahnya sibuk Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube-nya. Anak tak tahu bercakap kemana, bertanya kemana. Akhirnya kelewang dibawa kemana-mana naik kereta. Narkoba jadi teman bicara. Bukan hamba membela geng motor narkoba. Tapi disitulah akarnya adalah tidak ada komunikasi, bincang-bincang, tegur sapa orang tua dengan anaknya, guru dengan muridnya, tokoh masyarakat dengan lingkungannya. Engkongkolah aku. Dulu kita sibuk ngatakan tahun 80, ya Jakarta serba cuek, kau dia, begitulah saking tak tahu dia siapa jirannya, siapa kita. Sekarang telah terjadi sampai ke Binjai. Dulu tahun 80 kita takut tuh Pak. Dah, selesai. Kita buka tanya jawab atau lanjut lagi? Baik, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 19 dan 20 dengan singkat saya coba sampaikan, ternyata di saat itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, jahiliyin menyatakan bahwasanya orang yang menjaga rumah Allah, kemudian memberi minum para haji, karena haji dulu macam-macam Bang. Ini tidak ada yang sebut haji, nih haji dulu masih banyak, tapi waktu itu banyak rata-rata bertelanjang badan. Maka kata orang itu lebih baik daripada orang yang berjihad dan berhijrah. Ikut pula orang Islam tadi, sahabat Rasulullah. Aku sudah menjaga air Zam-Zam, biar selalu diminum oleh orang datang tamu haji. Aku udah menyiapkan makanan, aku udah membersihkan Masjidil Haram. Kawan sahabat Rasulullah ngomong, hingga akhirnya turunlah surat Taubah ini ayat 19. Apakah akan kalian samakan orang yang memberi minum dan makan yang datang haji, kemudian yang membersihkan Baitul Allah, rumah Allah, dengan orang yang beriman dan berjihad? Sungguh tidaklah sama. Maka dijelaskanlah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Apa maksudnya nih Ustaz? Enak nih kalau tafsir Isar ini Bang. Pak, banyak sekarang masjid-masjid BKM-nya pada nganggar-nganggar makmurkan masjid. Semua masjid, badan kemakmuran masjid pada nganggar-nganggar masjidnya mewah, masjidnya megah, masjidnya banyak kegiatan, tapi tak pernah berjihad melihat maksiat di pinggiran masjid, melihat maksiat di sekitar kota, tak pernah hijrah untuk mengasingkan kemaksiatan tadi. Allahu Akbar. Inilah ya, ini hamba bukan buat-buat nih Bang. Ini tafsir isyari, tafsir sufistik, tafsir tasawuf. Semua sibuk membangun masjid, tapi tak pernah sibuk membahas
Bagaimana menjaga anak muda kita biar tidak bergeng motor dia? Bagaimana menjaga anak muda biar tidak bernarkoba dia? Kita kambing hitamkan geng motor, kita kambing hitamkan narkoba, kita kambing hitamkan berandalan mereka, tapi tak pernah kita tanya apakah sudah kita bimbing mereka benar-benar mereka mengarah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti berjemaah tuh. Mantap juga terakhir tengok nih Masjid Tauhid ini terbukanya dindingnya deh. Kalau nggak tertutup tak tahu di dalam apa. Dulu kaji-kaji kedinginan di Masjid Tauhid, sekarang benar-benar terbuka orangnya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dimaksud bahwa yang disebut dengan orang berkeyakinan, berkepribadian, tauhidan, itu yang disebut beriman. Maka dia siap untuk hijrah. Hijrah tadi apa? Rela dia dibenci orang asalkan dia benar dan tak dibenci Allah serta Rasulullah. Yang penting kita berkata benar. Maka oleh karena itu, disinilah kenapa Nusantara hadir dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia, karena berhasil membuat Gemah Ripah loh Cenawi. Bineka Tunggal Ika, ragam-ragam sukunya, bangsanya, tapi tetap kepada satu ikanya. Itulah kajian pertama dalam religius keislaman, tauhidan Allah yang Maha Esa. Mau orang Jawa dia, orang Padang dia, orang Batak dia, orang Mendeling dia, orang Melayu dia, orang Aceh dia, orang Madurakah dia, orang Karokah dia, apa yang tak tersebut, orang Bantenkah dia, orang Banjarkah dia, semua suku cabang dari cabang sampai Merauke asal bertauhidkan kepada Allah, tak ada lagi membeda-bedakan perbedaan suku. Berkembang jadinya ya, apa kajiannya? Mau agama Islam dia, mau agama Kristen dia, mau agama Katolik dia, mau agama Hindu dia, mau agama Buddha dia. Yang penting kajiannya wilayah ketuhanan, karena Tuhan menciptakan hambanya untuk menjaga kelestarian alam. Semua agama menjaga lestarinya bumi Nusantara. Itu makanya Islam tadi tetap tidak pernah bermasalah berkawan sama suku manapun, sama umat agama manapun, karena mereka mengatakan mereka semua adalah ciptaan Allah yang Maha Pengampun. Lakum dinukum waliyadin, bagimulah agamamu, bagikulah agamaku. Yang penting kita hidup senusantara. Ini dia kajian tauhid dalam bahasa budaya Bineka Tunggal Ika. Jadi kita betul-betul nggak susah dan sungkan dalam mempublikasikan keislaman di bumi Nusantara. Jadi orang tahu bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang berhasil menyatukan perbedaan suku, perbedaan bangsa menjadi satu kesatuan, melestarikan budaya Nusantara bersama dalam membangun bahagia. Maka dulu orang sibuk datang dari wilayah negara manapun dan selalu mengatakan Indonesia ramah-ramah. Yuk mari kita bangun lagi. Kita kembalikan badan kemakmuran masjid itu dengan landasan pertama adalah keyakinan kepada Allah semata dan tetap berpegang kepada hijrah untuk kita berjuang dengan karena Allah yang Maha Rahman. Pada Allah mohon ampun. Ada pertanyaan? Tidak ada? 3 menit lagi. Jadi tak ada tanya jawab ya Pak Haji, Ustaz. Hah? Ada yang mau nanya? Silakan. Dari Bapak ada yang mau tanya? Pas ya? Mudah-mudahan tadi sudah jawaban semua. Insya Allah, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, semudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di 10 Muharram masuk 11 Muharram ini kami bermohon kepadamu, Kau telah bukakan akan aib kami, maka jadikanlah kami untuk berani menutupnya kembali dari aib yang kami telah dilihat oleh musuh-musuh kami, sehingga akhirnya kami akan memperbaiki diri, selalu bergantung padamu semata wahai Allah yang Maha Suci, hingga kami bangkit kembali dengan kebahagiaan yang sejati, membangun kebersamaan yang Kau ridhoi agar dapat menyelamatkan diri kami, keluarga kami, anak-anak kami yang kami cintai, agar bumi Nusantara semakin bersahaja ke depan nanti atas ridhomu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.